Oke, ini cuma curhatan aja sih sebagai developer. Kalau terkadang bikin aplikasi mobile itu kan bikin sakit kepala ya, nggak kayak website. Kalau website kan kita enak, kalau mau update gampang, kita upload, selesai, user bisa lihat, happy gitu kan. Tapi kalau mobile kan stepnya nggak segampang itu ya. Sebenarnya ada istilahnya OTA ya, over the air. Dan mungkin gue akan nge-highlight beberapa hal. Tapi tadi gue ada beberapa ide sih yang pengen gue coba implementasikan di workflow gue. Dan memang so far, ini yang gue tahu. Oke, ini curhatan developer aja. Jadi maksudnya, bukan sesuatu yang pasti yang kayak, "Oh, ini kayak gini caranya," enggak. Ini cuma curhatan aja dan kayak gue pengen bikin aplikasi, mungkin bisa dicoba kayak begini gitu. Mungkin buat sharing aja sih. Nah, pertama, mobile app. Kan mobile app itu pasti butuh store buat publikasi ke user. Dan memang lama buat push update. Biasanya 2 sampai 4 hari itu pengalaman pribadi aja. Sama kalau ada bug yang kritikal atau perubahan minor lah dari klien, nah itu nggak bisa immediate fix on the fly. Biasanya butuh waktu juga kan. Nah, sama OTA itu terkadang tergantung kita pakainya nih. Kalau kita pakainya untuk nyusupin fitur yang sebenarnya butuh permission atau review dari App Store-nya, kita mungkin melanggar term of service mereka ya. Jadi, OTA itu ya sebenarnya sih plus minus aja sih. Kalau kita mau ship fast ya mungkin OTA enak. Tapi, eee, buat developer Flutter nih, ya mungkin ini nggak berlaku buat developer yang pakai native teknologi ya kayak Android Studio atau Xcode, sorry, apa, Kotlin atau Swift. Nah ini kan, Flutter kan ada Shorebird ya, dan memang itu gue nggak bisa bilang itu industri standar atau enggak ya, karena gue belum pernah lihat ada perusahaan yang pakai, so far yang gue kerja bareng. Tapi salah satu cara buat push application tanpa user download ulang di App Store-nya atau update, atau kita push update ya Shorebird bisa. Kedua, mungkin bisa pakai WebView. Mungkin kita ada website nih yang bisa diakses lewat aplikasi, mungkin pakai WebView bisa. Atau enggak cara terakhir kita bypass aja store-nya langsung pakai WebView gitu kan. Ya itu mungkin solusi terakhir aja, cuman kan kita nggak enak buat ngasih ke klien kayak, "Oh ini linknya, nanti ini application," tapi tanda kutip itu, apa, website gitu kan klien mikirnya. Nah ini mungkin Shorebird sedikit gambaran aja kayak dia tuh pakai sistem code push ya, dan dia tuh bikin distribute, apa, patch-nya ke server mereka. Ini juga minusnya sih jadi vendor login ya. Terus dari patch yang mereka bikin, itu akan di-running di custom runtime Flutter ya, build apa, branch Flutter yang custom punya mereka. Terus nanti aplikasinya bisa, updated on the fly gitu, maksudnya dalam apa ya, dalam bytecode-nya lah bisa updated. Nah, mungkin ini nggak gambarin full ya, tapi mungkin arsitektur singkatnya mungkin kayak beginilah. Jadi ketika kita bikin aplikasi ada perubahan, nanti kita bikin patch-nya, nanti di-upload ke server mereka, nanti mereka akan otomatis nge-patch aplikasi yang, ke-distribute ke user ya, tanpa harus kita lewat App Store, Play Store. Jadi enaknya gitu. Cuman jadi vendor login dan gua kayak ngerasa mungkin ada cara lain yang mungkin lebih, oke untuk project kecil menengah atau project demo gitu ya, atau project pilot bisa. Jadi ya kayak tadi sistem eh kok PPT-nya ke sini? Oh ke ini dulu deh, ke Excalidraw tadi gua gambar. Nah jadi, pertama gue mikir apa digabungin nih WebView sama Flutter-nya, terus di-render ke dalam Flutter. Nah ini gue udah coba ini dan so far bagus gitu, maksudnya kayak performanya 60 fps dan cukup enak dilihat gitu ya. Maksudnya, kita dapat semua functionality kayak Flutter UI, scrollingnya itu udah dapat semuanya. Cuman caranya ini nanti kita bikin routing nih custom. Nah, bukan routing custom sih, lebih tepatnya kayak flagging aja sih kalau, oh ini kalau aplikasinya di-flag buat pakai remote web view nanti akan ke redirect ke atau enggak nge-open page ke web view, nge-point ke CDN web build atau enggak
Kalau seandainya kita nge-flag-nya mau, "Oh, ini pakai aplikasi realnya udah selesai dicek sama App Store, Play Store," nah baru pakai aplikasi real. Nah, aplikasi ini nanti yang realnya ini kita akan build jadi 2 versi, pertama app build sama app build. Nah, kita pastiin yang web ini juga working, diakses. Nanti kita masukin CDN, habis itu nanti kita render buat yang web view-nya. Jadi kayak contoh nih, skenario kayak, oh, gua upload changes nih, cukup kritikal gitu kan, tapi masih nunggu App Store atau Play Store buat change-nya itu bisa dilihat sama user. Oke, di pertengahan gua upload dulu ke CDN, habis itu gua pindah flag-nya remote app-nya jadi true. Jadi nanti aplikasinya yang udah di user akan ngerender yang dari web view-nya gitu. Nah, mungkin gue butuh feedback aja, maksudnya sistem ini tuh bakal kayak gimana, tapi mungkin gua bisa garis bawahin ya, plus minusnya apa aja. Paling performa bakal turun ya. Terus functionality permission, kalau contoh kita mau implement fitur yang pakai device specific permission ya, kayak contoh location atau file request ya, yang nggak ada di manifest itu nggak akan bisa. Dan dia web based, jadi kalau kita ada error di browser, error itu juga akan ada di aplikasi. Jadi ya minusnya di situ ya, jadi wrapper jatuhnya. Terus plusnya mungkin bisa update dan iterasi lebih cepat. Mungkin buat demo klien atau R&D atau buat project kecil itu nggak masalah gitu kan. Yang penting fiturnya basic kayak CRUD simple atau aplikasi yang nggak kompleks, yang nggak pakai fitur-fitur specific device. Nah, itu paling yang gua pikirin, maksudnya tiba-tiba muncul aja ide dari toilet gitu kan atau dari shower gitu kan, gua lagi mandi tiba-tiba, kayaknya ini bisa nih kayaknya." Tapi gua masih butuh riset ya. Jadi mungkin beberapa minggu hari kemudian mungkin nanti gua akan coba bikin ini deh, build yang ngimplement sistem ini ya, maksudnya kayak apa yang gue temuin. Ya paling itu dulu sih, ya curhatan kecil developer kalau emang memang bisa dipakai di project pribadi, ya menurut gue why not gitu. Itu aja sih paling.